Kalian pernah nggak sih lihat sesuatu yang gede banget sekarang? Tapi padahal dulu dimulai dari hal kecil. Kayak Gojek, awalnya cuma call center buat ojek pangkalan, sekarang menjadi raksasa teknologi. Atau Tokopedia, dulu cuma platform jualan kecil. Lalu ketika gabung sama Gojek dan ngelawan Shopee di pasar e-commerce. Ya, meskipun berakhir dibeli di TikTok sih. Tapi kita sering lupa semua hal besar ini awalnya kecil. Nah, konsep ini juga berlaku di dalam sejarah. Salah satu contohnya adalah Black History Month di Amerika. Dulu itu cuma 1 minggu perayaan kecil. Sekarang itu udah jadi perayaan sebulan penuh di Amerika, di Inggris, Kanada, dan banyak negara lain. Pertanyaannya, kenapa hal kecil ini bisa jadi gede banget? Dan yang lebih penting, gimana kita bisa belajar dari sini buat kita sendiri? Bagian pertama, The Power of Starting Small. Kisah Black History Month. Jadi, Black History Month ini awalnya dari satu orang yang bernama Carter G. Woodson. Dia adalah seorang sejarawan kulit hitam di Amerika yang sadar kalau sejarah orang kulit hitam itu sering dilupain. Makanya dia mulai bikin gerakan kecil, Negro History Week di tahun 1926. Waktu itu orang gak peduli. Banyak yang nganggap, ini mah cuma perayaan kecil yang bakal hilang gitu aja. Tapi Watson terus jalan, pelan-pelan, semakin banyak orang yang sadar pentingnya sejarah ini. Sampai akhirnya, fast forward ke tahun 1976, gerakan ini sudah gede banget sampai akhirnya pemerintah Amerika resmi menjadikan Februari sebagai Black History Month. Dari satu orang, bisa menjadi satu komunitas. Dari satu komunitas, menjadi satu bangsa. Kalian lihat polanya nggak? Semua perubahan besar ini selalu dimulai dari langkah kecil. Lalu, apa ya pelajarannya buat kita sekarang yang ada di sini? Kita sering mikir, gue mah cuma orang kecil, mana bisa bikin perubahan besar? Salah bro. Justru perubahan besar itu selalu dimulai dari individu. Contohnya nih, di Indonesia aja. GoPay dan revolusi cashless. Dulu orang Indonesia itu males pakai e-wallet. Kita semua itu males. Sekarang, hampir semua transaksi digital itu pakai Kris, GoPay, OVO, atau ShopeePay. Gerakan UMKM digital deh. Dulu UMKM itu cuma jualan offline di pasar. Sekarang UMKM yang ngerti digital bisa jualan ke seluruh Indonesia lewat banyak berbagai e-commerce, Tokopedia, Shopee, atau TikTok Shop. Dulu plastik itu ya kita pakai seenaknya lah, karena udah industrialisasi juga. Sekarang banyak gerakan zero waste, bisnis refill station, dan kebijakan no plastik di beberapa kota. Semua ini awalnya cuma inisiatif-inisiatif kecil, tapi karena terus ditekuni, lama-kelamaan menjadi gerakan yang masif, gerakan yang besar. Lalu bagaimana cara memulai perubahan dari hal kecil seperti ini? Kamu mungkin sekarang lagi mikir, aduh bro, tapi gue kan bukan siapa-siapa, gue bukan Elon Musk, gue bukan Nadiem Makarim. Gimana cara mulai sesuatu yang impactful? Tenang bro, kuncinya ada 3. Yang pertama, mulai dari diri sendiri dulu. Mau ngubah sesuatu, ya jangan nunggu orang lain. Kalian bisa mulai dulu. Mau Indonesia lebih melek finansial, ya mulai edukasi finansial dari keluarga dan teman-teman kalian. Ini pasti seperti yang aku lakuin sekarang. Bikin platform edukasi finansial gratis untuk semua orang. Hanya saja offline eventnya tetap berbayar, karena kan perlu nyewa gedung ini itu. Platform ini bernama Vinterly by Vinology. Silahkan kalian cek sendiri. Terus kalian mau bikin bisnis UMKM lebih maju, ya mulai bantu satu UMKM di sekitar lo buat go digital. Mau Indonesia lebih hijau, mulai stop pakai plastik sekali pakai dan ajak orang lain buat ikut. Lalu yang kedua, konsisten dan sabar. Nah, masalahnya banyak orang itu pengen hasilnya instan. Padahal mie instan aja nggak seinstan itu. Perubahan besar itu butuh waktu. Gojek itu nggak langsung gede dalam semalam. Butuh 10 tahun buat jadi kayak sekarang. Black History Month itu butuh hampir 50 tahun, ya kurang lebih lah, buat jadi perayaan nasional di Amerika. UMKM di Indonesia itu butuh bertahun-tahun buat beneran paham digitalisasi.
puncaknya ketika COVID kemarin. Jadi kalau lo mau bikin perubahan, lo harus tahan banting dan lo nggak boleh gampang menyerah. Lalu yang ketiga, gunakan teknologi buat percepatan transformasi perubahan diri kalian sendiri. Dulu perubahan butuh waktu puluhan tahun. Sekarang dengan adanya internet dan media sosial, kalian bisa ngefek lebih cepat. Lo bisa edukasi orang tentang keuangan lewat TikTok. Kalian bisa membangun komunitas buat gerakan sosial di Instagram, di sosial media yang kalian punya. Kalian bisa bikin petisi online loh, buat dorong kebijakan publik yang lebih baik. Bahkan, bisnis kecil pun bisa jadi global dengan bantuan digital marketing. Bagaimanapun, the future is ours to shape. Gini bro, banyak orang ngeluh tentang keadaan di Indonesia. Ekonomi makin susah, banyak bisnis kecil yang mati, anak muda susah dapat kerja. Tapi daripada ngeluh, gimana kalau kita mulai sesuatu? Kalian bisa mulai bisnis kecil yang bisa bantu ekonomi sekitar, bisa bantu orang-orang yang belum kerja. Kalian bisa bantu UMKM buat belajar jualan online. Kalian bisa edukasi diri sendiri biar nggak gampang ketipu investasi bodong. Intinya apa? Jangan nunggu orang lain buat bikin perubahan. Karena kalian bisa mulai dari sekarang. Dari hal kecil. Karena kayak yang kita pelajari dari kisah sejarah Black History Month, big things always start small. Dan kalau kalian mulai sekarang, siapa tahu 10 tahun lagi gerakan kecil kalian ini bisa jadi sesuatu yang gede dan impactful buat negara kita, Indonesia. So, good luck and have a nice day. See ya.